Selamat datang di Korek Today. Waktunya kita korek-korek. Oke, perusahaan mobil listrik dunia Tesla berencana membangun pabrik baterainya di Indonesia. Eits, tunggu dulu, bukan cuma baterai, tapi diharapkan bisa sampai pembuatan mobil listriknya. Nah, saat ini pihak Tesla tengah berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian RI. Bahkan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pernah nih ditelepon sama pihak Tesla. Ngapain ya? Tesla tertarik karena Indonesia memiliki semua cadangan mineral yang dibutuhkan untuk membuat baterai litium. Seperti kobalt, mangan, aluminium, copper, bahkan sampai nikel. Yang mana Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Kayak di Morewali, Halmahera, dan juga Weda Bay. Iya, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park yang kantornya ada di gedung Sopodel Mega Kuningan. Iya, yang gedungnya milik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Kementerian ESDM, cadangan nikel Indonesia sebesar 3,57 miliar ton. Dan sumber dayanya mencapai 9,31 miliar ton pada 2019. Indonesia memang jadi negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Tapi harus hati-hati, karena negara lain juga banyak yang memiliki cadangan nikel, meskipun nggak sebesar Indonesia. Seperti Filipina, Rusia, Kaledonia Baru, Australia, dan juga Kanada. Jadi awas ya, jangan sampai kalah saing. Nah, LBP menekankan kalau mau pakai nikel Indonesia, bangun pabriknya di sini. Jadi kelihatan hilirisasinya dari commodity base jadi downstream. Keren juga. Nah, Tesla diarahkan pemerintah membangun pabriknya di kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Kawasan industri Batang ini jadi menarik karena pemerintah menggratiskan sewa lahan sampai 10 tahun. Bahkan 153 perusahaan udah ngantri. Keren ya. Luas lahan yang disediakan di sana ada sekitar 4.000 hektar milik PT PN 9 dan ada sekitar 450 hektar yang udah dibangun pada tahap pertama. Dengan adanya kawasan industri ini, Indonesia jadi bisa bersaing dengan negara lain. Investor asing, lokal, come to Papa. Datang ke Indonesia maksudnya. Jadi mereka nggak perlu pusing mikirin pembebasan lahan karena tanahnya udah ada. Nah, jadi langsung urus BKPM dan juga udah dibantuin sama BUMN. Inilah sebenarnya keuntungan, salah satu keuntungan ya, dari adanya Omnibus Law. Selain Tesla, ternyata ada perusahaan pembuat baterai mobil listrik lain yang mau masuk Indonesia, yaitu CATL dari Cina dan 2 dari Korea Selatan, yaitu LG dan juga Hyundai. Nah, kehadiran Tesla jadi upaya membangun ekosistem mobil listrik di Indonesia dari hulu ke hilir. Nah, kebutuhan nikel diprediksi akan meningkat pada tahun 2030. Khususnya Tesla, mereka diperkirakan akan memproduksi mobil listrik sebanyak 3,5 sampai 5 juta unit pada 2025. 5 tahun lagi guys. Rata-rata mobil Tesla itu membutuhkan sekitar 55 kg nikel. Artinya kalau mau membuat 5 juta unit mobil listrik, maka membutuhkan sekitar 275.000 ton nikel. Kalau menurut Elon Musk, CEO dari Tesla dan juga SpaceX, menggunakan baterai yang berbasis nikel itu energinya lebih banyak, jadi lebih tahan lama. Nah, dia berpesan kepada perusahaan-perusahaan tambang nikel di seluruh dunia, tambang nikel yang lebih banyak.
karena dia akan mendorong pembuatan mobil listrik yang lebih banyak lagi. Gimana enggak? 2030 negara-negara di Eropa akan menggunakan mobil listrik seutuhnya. Sementara mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar fosil ini akan dilarang. Nggak boleh. Misalnya di Belanda, khususnya di kota Amsterdam, ini beberapa kendaraan diesel udah nggak dibolehin masuk ke kota lagi. Ini tahun 2019. Dan tahun 2022, bus dan juga kereta yang diperbolehkan ke kota hanya yang bertenaga listrik atau hidrogen. Setidaknya sudah ada 4.000 titik tempat pengisian daya listrik yang ada di parkir-parkir umum di kota Amsterdam. Bahkan untuk mereka yang baru beli mobil listrik, tapi di sekitar rumahnya nggak ada nih tempat pengisian daya. Tenang, dibangunkan tempat pengisian dayanya. Terus gimana dengan Indonesia? Kalau menurut Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Wari Adang Cahyono, dia bilang, era datangnya mobil listrik ini menggantikan kendaraan konvensional nggak bisa dihindari. No. Produksi mobil listrik Indonesia diperkirakan tumbuh 20% pada 2030. 10 tahun lagi guys. Terus gimana dong dengan infrastrukturnya? Pemerintah ini tengah berdiskusi dengan pengusaha-pengusaha kendaraan di Indonesia gitu ya, khususnya dari Gaikindo, supaya bisa membuat roadmap kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya motor Gesits. Pernah dengar dong? Ya nggak sih? Itu yang dikembangkan oleh ITS Surabaya dan diproduksi oleh PT Wika Industri dan Konstruksi. Bikin bangga tau nggak? Karena 89% komponennya dari dalam negeri, hanya 11% yang diimpor. Nah, dengan peralihan ke kendaraan listrik ini, maka bisa menghemat subsidi bahan bakar fosil dan juga mengurangi emisi bahan bakar, serta meminimalisir pencemaran lingkungan. Keren banget ya. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Setuju nggak sih dengan banyaknya investasi yang masuk? Dan kalian udah siap kalau beralih ke era kendaraan listrik? 10 tahun lagi loh. Pokoknya kalian komen aja ya di bawah. Oke? Simak informasi lainnya hanya di Korek Today. Pasti Korekto.